Kenapa banyak bakal dilakukan aksi korporasi nih di bursa kita mungkin setahun ke depan? Saat ini Bursa Efek dan OJK ini sedang ingin meningkatkan kita punya free float. Nah, tapi target fund-nya itu mencapai kira-kira estimasi sekitar 50 triliun untuk kebutuhan dana baru. Berarti memang sebenarnya agenda-agenda aksi korporasi ini nggak lepas dari memang MSCI juga ini ya, Pak David? Iya betul, karena kita kan ingin naik kelas ya secara bursa ya. Nah, cara naik kelasnya adalah dengan memenuhi kebutuhan dari free float itu sendiri. Yes. Seharusnya sih kalau lihat dari agregat ya, ini kan valuasi sudah turun cukup signifikan ya. Artinya harusnya secara valuasi bursa kita sudah cukup menarik. Cuman memang agak sulit sepertinya mencari investor segar. Kesalahpahaman yang paling umum di kalangan investor retail adalah dengan menyamakan semua aksi korporasi ini sebagai sentimen yang sifatnya positif. Kalau dulu tuh asal isinya angkanya jumbo, wah ini pasti sentimennya positif nih. Kalau sekarang enggak, lebih ke arah nanti setelah eksekusi jumbo ini dia mau ngapain lagi? Perusahaannya mau jadi seperti apa gitu. Kejadian di beberapa right issue yang sebenarnya menurut saya cukup red flag ya. Tapi karena waktu euphoria cukup bagus, marketnya sangat liquid, kemudian rumornya juga bagus. Ada nih pernah terjadi. Akhirnya naiknya juga cukup signifikan. Pernah ada right issue yang memang dilakukan, tapi mekanismenya itu best effort dan pada akhirnya tidak ada yang serap gitu. Ya dibayangkan ruginya itu bisa sampai 90%. Saran saya tetap kita stick to the fundamental. What's up everyone, welcome back to Talkback bersama saya Ardina Glenda. Nah buat teman-teman, terutama para investor juga trader di pasar modal Indonesia, pasti nggak asing dengan yang namanya corporate actions. Karena memang hal inilah yang seringkali memberikan bumbu untuk investasi atau trading kita. Nah hari ini, spesial narasumber kita akan bicara langsung mengupas lebih dalam mengenai corporate actions ini. Langsung kita sambut ada Bapak David Sutianto. Hai Pak David. Halo. Apa kabar? Kabar baik. Thank you so much for coming to Talkback. Thank you for having me. Yes, dan Pak David, tadi aku udah mention sedikit mengenai kita akan bahas corporate actions ya hari ini. Tapi why you are eligible for this? Nah, mungkin boleh diceritain sedikit ke teman-teman Talkback, Pak David ini siapa dan kesibukannya apa? Oke, halo teman-teman. Nama saya David. Saya saat ini mengemban amanah sebagai Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia. Jadi rekan-rekan analis itu mereka punya asosiasi atau perkumpulan untuk kumpul. Nah, di sana saya saat ini mengemban amanah sebagai Ketua Umum di sana. Wah, luar biasa nih ya tanggung jawabnya, dan memang berarti Pak David ini berangkat dari seorang analis. Ya, betul. Sampai sekarang pun masih jadi analis. Sampai sekarang masih jadi analis. Kalau boleh tahu sektornya biasanya apa nih yang dianalisis? Kalau saya dulu sektornya cukup general. Kalau sekarang saya banyaknya analisanya terkait dengan sektor perbankan biasanya. Perbankan. Ini suka menjadi topik hangat ya, terutama di tahun ini yang kita tahu ya kalau performa IHSG buruk atau kurang bagus ya pasti banking salah satu yang terdampak besar. Betul. Gitu ya. Nah nanti pasti teman-teman juga pengen tahu, tapi kita mau kupas sedikit dulu nih mengenai yang namanya corporate action. Nah dari pertengahan 2026 sampai nanti 2027 kita kan sudah mendengar nih ada beberapa atau mungkin banyak gitu ya saham-saham emiten yang akan melakukan corporate actions. Kira-kira apa aja dan signifikansinya ke market kita seperti apa sih Pak David? Baik, jadi kalau dibilang tren corporate action ya di tahun 2006, 2007 atau 2028 itu saya yakin pasti akan sangat banyak sekali. Oke, kenapa banyak bakal dilakukan aksi korporasi nih di bursa kita mungkin setahun ke depan? Ada yang dibutuhkan mungkin dari kita saat ini? Ya, saat ini Bursa Efek dan OJK ini sedang ingin meningkatkan kita punya free float atau saham yang ada di investor pada umumnya. Nah, free float kita ini nanti akan ditingkatkan hingga ke 15%. Nah, memang peraturannya bertahap ya. Jadi dia ke 10 dulu kemudian baru ke 15%. Nah, jadi ada 2 tahap. Nah, untuk tahap pertama ini itu ada beberapa puluh emiten yang harus segera bisa comply dengan aturan hingga ke aku lupa 10 atau 12,5% gitu. Nah itu yang harus menerbitkan sejumlah saham baru untuk bisa comply ke sana. Prioritasnya nih? Iya betul. Oke. Nah tapi target fund-nya itu mencapai kira-kira estimasi sekitar 50 triliun untuk kebutuhan dana baru. Itu ada deadline-nya nggak? 50T ini harus terpenuhi sampai kapan Pak David? Sampai kalau nggak salah di pertengahan tahun depan deh. 2027. Berarti memang sebenarnya agenda-agenda aksi korporasi ini nggak lepas dari
memang MSCI juga ini ya, Pak David? Iya betul, karena kita kan ingin naik kelas ya secara bursa ya. Nah, cara naik kelasnya adalah dengan memenuhi kebutuhan dari free float itu sendiri. Yes. Nah, free float ini bisa dipenuhi hanya kalau emiten itu berhasil mendistribusikan sahamnya ke investor existing, kedua ke investor baru melalui private placement, atau yang ketiga dengan cara right issue dan nerbitin saham baru. Nah, ini yang akan kita nantikan. Cuma biasanya kemungkinan besar pasti yang akan dipilih itu adalah right issue. Oke. Kalau boleh tahu nih, angka 50T itu dapat dari mana, Pak David? Dari perhitungan berapa persen saat ini free float-nya, untuk naikin dia harus nerbitin berapa saham lagi supaya free float-nya itu nambah. The whole bursa kita, The IHSG. whole IHSG. Gitu ya. Yang Dikalikan tadi, dengan harganya. ya kita udah tahu lah ya. Bursa kita sudah asing outflow sekitar 70 triliun. Di semester pertama. Kalau di semester pertama kita sudah keluar 70T. Who knows akan berapa. Tapi kita butuh fresh money lagi 50T. Itu possible gak dari POV Pak David? Nah, ini yang sedang akan kita sosialisasikan ya. Jadi nanti ada cukup banyak source of fund juga yang bisa kita explore. Di antaranya bisa juga dari financial company yang ada di Indonesia. Itu ada asuransi, dana pensiun, dan lain sebagainya. Lokal yang tadi Pak David mention. Ya, lokal. Kemudian juga dari internasional juga bisa kita arahkan. Selama yang penting valuasinya sesuai dan angkanya itu masuk di mereka. Jadi ini yang sedang kita lihat. Belum lagi juga kami cukup yakin juga harusnya investor-investor itu dengan diskon yang terjadi saat ini di IHSG ini akan juga melihat secara valuasi harganya nanti akan masuk gitu. Nah, ini yang sedang optimis untuk bisa dilakukan supaya apa? Supaya inflow-nya bisa masuk dan bisa memenuhi kebutuhan dari aksi koperasi tersebut. Jadi teman-teman Pak David dan teman-teman PAI ya, ini sedang menggalakkan nih kira-kira siapa nih yang mau ngasih kita 50T gitu ya? Ya, kita sedang melakukan valuasi secara keseluruhan bagaimana valuasi saham-saham yang ada di Indonesia ini. Seharusnya sih kalau lihat dari agregat ya, ini kan valuasi sudah turun cukup signifikan ya. Artinya harusnya secara valuasi bursa kita sudah cukup menarik. Cuman nanti kita harus lihat dulu satu persatu company mana yang memang jauh lebih menarik, mana yang biasa aja gitu untuk bisa ditawarkan ke investor-investor yang ada gitu. Oke, discount is one thing. Tapi the other thing adalah apakah investor-investor ini willing to put in their money sejumlah total 50T tadi? Kalau dari Pak David dan teman-teman PAI, optimis gak? Ya, kita lihat nanti perkembangannya ya. Tapi dalam situasi yang sekarang, kami hanya bisa melihat dari sisi valuasinya ini sudah sangat-sangat menarik. Hanya tinggal kan kalau kita bicara orang untuk invest itu kan selalu kita bicara risk dan return-nya ya. Dengan diskon yang terjadi sekarang, maka return potensialnya kan juga pasti akan jauh lebih tinggi. Dengan return potensial yang lebih tinggi, kita akan bicara juga nanti dalam hal prospek ke depan. Karena kami melihat secara prospek ya, emiten-emiten kita ini masih cukup perform sebenarnya. Dari sisi pendapatannya, dari sisi labanya. Cuman harga sahamnya memang saat ini setengah terdiskon. Nah, harga saham yang terdiskon ini menurut saya bisa jadi kesempatan juga opportunity untuk investor itu masuk di right issue mereka karena harga sahamnya itu sedang terdiskon sehingga mereka bisa masuk dengan valuasi yang lebih rendah. Menarik. Nah, kalau soal risknya sendiri gimana Pak David? Oke, risk kita ini memang saat ini kan tengah cukup banyak pembicaraan mengenai country risk kita ya. Nah, country risk itu kan bisa karena satu volatilitas dari nilai tukar, kemudian bisa juga karena tadi ada outlook rating hutang kita yang sedang di review. Nah, tapi overall sebenarnya kalau misalnya kita melihat dari market kita, rumus untuk bisa menarik investor yaitu return itu kan antara fixed fee ditambah beta dikalikan dengan risk premium ya. Nah, risk premium kita sendiri saat ini berada di 6,7% yang dimana even kalaupun nanti rating kita di downgrade ya, itu masih di kisaran 7%. Jadi even sisinya itu tidak sebesar itu sebenarnya kalau bisa kita bicara dari faktor hitungan risk premium. Cuma memang dari faktor ekspektasi itu yang agak sedikit lebih besar sebenarnya angkanya. Nah, tapi overall kami melihat expected return-nya harusnya masih berada di kisaran 15-16% yang which is itu bisa di-achieve dengan saham-saham kita. Apalagi kalau kita lihat saat ini kan dividend yield-nya cukup besar ya. Beberapa saham itu dividend yield bisa di atas 10%. Maka dengan kenaikan dari pergerakan harga sahamnya sekitar 6 atau 7% saja itu sudah exceed
mencapai dengan return yang diharapkan, expected returnnya. Jadi menurut saya market kita masih cukup menarik, apalagi valuasinya cukup rendah dan tadi secara return itu harusnya mereka bisa achieve. Oke, tadi Pak David menarik mention bahwa even nanti kita ada kemungkinan diturunin ratingnya. Berarti wacana itu masih ada depan mata kita. Kita harus membuka semua possibility. Jadi kita melihat ya, kan kalau kita sebagai analis kan kita melihat berbagai skenario ya, skenario yang ada. Dengan skenario yang ada, kami melihat market kita masih cukup menarik gitu. Meskipun memang tadi misalnya ada ancaman ke frontier, kemudian outlook-nya menjadi negatif dan lain sebagainya, kita melihat dengan koreksi yang ada ini harusnya sudah menjadi cukup menarik ya. Meskipun memang tidak menutup kemungkinan juga ya, karena yang namanya sentimen kan asik koreksi ini bisa berlangsung lagi. Tapi kita melihat dengan valuasi sekarang ini sudah cukup murah sebenarnya secara valuation. Oke, jadi memang in the scenario gitu ya, selama memang masih ada pemberlakuan freeze ini, memang berarti matanya tertuju kepada investor lokal terlebih dahulu. Iya, jadi kita berharap investor asing dengan valuasi murah ini kembali ke kita. Tapi even kalaupun investor asingnya belum mau masuk ke kita bisa memproyeksikan dari investor lokal harusnya sudah bisa untuk take over. Dan kita bisa lihat trennya dalam beberapa waktu terakhir memang kepemilikan investor lokal kan cukup naik signifikan ya dibandingkan dengan kepemilikan investor asing gitu. Itu yang pertama. Nah, langkah kedua sebenarnya ini adalah langkah yang paling ideal adalah dengan melakukan private placement. Private placement itu berarti dia menjual sahamnya ke pihak lain tapi tidak langsung ke market. Jadi di sini ada standby buyer, bisa dari perusahaan investasi, kemudian bisa perusahaan lain. Intinya, ataupun investor dari luar ataupun dari dalam, pokoknya mereka tidak ikut di mekanisme market yang secara langsung. Dan intinya memang si standby buyer atau meng-acquire saham dari perusahaan ini, dia tertarik akan dari prospek dari perusahaan itu sendiri. Nah, jadi kalau yang kedua ini sebenarnya paling bagus ya. Cuman memang agak sulit sepertinya mencari investor segar yang mau menampung untuk saham-saham yang sudah dimiliki oleh ownernya. Nah, oleh karena itu yang paling make sense itu adalah langkah ketiga. Nah, ketiga ini adalah dia melakukan yang namanya right issue. Ini nanti kita bahas lebih lanjut juga nih ya. Oke, nah tadi Pak David sempat mention agak sulit mencari investor yang mau melakukan private placement. Sekarang terutama, kenapa ya? Ya, karena kita bisa lihat sendiri ya dalam tren beberapa waktu terakhir itu cukup banyak juga investor asing yang out dari Indonesia yang melakukan net sell di Indonesia. Mereka yang keluar ini isunya juga cukup banyak ya yang kita dengar selama ini ya. Nah, tentunya dengan mereka keluar ini, sedangkan kita saat ini sedang melakukan free float. Nah, disinilah tantangannya, bagaimana nanti emiten-emiten ini maupun dari pasar kita bisa segera menarik investor-investor segar. Nah, investornya kan tadi yang keluar adalah investor luar ya. Asing ya. Nah, sedangkan yang kita harapkan adalah diisi oleh investor-investor lokal. Dalam hal ini adalah seberapa besar serapan yang bisa dilakukan di investor lokal itu sendiri. Oleh karena itu, mungkin bagaimanapun tetap kita akan butuh partisipasi dari banyak investor. Bisa investor dari luar, dari dalam, kemudian institusi maupun dari retail itu sendiri. Oke, kita investor retail maupun yang cukup besar gitu ya. Apalagi di Indonesia kita tuh pasti nggak bisa dengar yang namanya perusahaan A, B, C mau corporate action. Kayaknya kita pengen ikutan gitu ya. Cuman apa sih yang bikin sering salah paham di kalangan investor retail? Apa yang terjadi di balik layar sebenarnya kata-kata corporate action ini, Pak David? Iya, jadi kesalahpahaman yang paling umum di kalangan investor retail adalah dengan menyamakan semua aksi korporasi ini sebagai sentimen yang sifatnya positif. Padahal dampaknya itu sebuah aksi korporasi itu sangat tergantung dengan motif dan juga biasanya use of proceed atau tujuan penggunaan dana. Jadi kita bisa lihat nih tren right issue di tahun 2025-2026 ini mencatat pergeseran perilaku yang pada saat 2024-2025 ukuran dana yang dihimpun itu di daya tarik utama. Sedangkan kalau 2026 ini terkait dengan bagaimana dengan eksekusi bisnis pasca penerbitan dari saham baru. Jadi dalam hal ini kalau dulu tuh asal right issue-nya angkanya jumbo, wah ini pasti sentimennya positif nih. Kalau sekarang enggak, lebih ke arah nanti setelah eksekusi jumbo ini dia mau ngapain lagi? Perusahaannya mau jadi seperti apa gitu. Nah, jadi dalam hal ini kita harus bisa membedakan antara ekspansi murni dari
perusahaan yang melakukan right issue ini. Jadi biasanya kita lihat itu dari prospektus. Memang sangat tebal ya. Itu seperti kayak kitab suci tebal. Iya. Tapi dalam hal ini ada 3 hal yang bisa kita lihat, yang penting untuk teman-teman lihat juga. Yang pertama adalah siapa yang jadi standby buyer, kemana dananya akan dialokasikan, dan apakah right issue ini diikuti juga dengan perubahan dari peta pengendalian perusahaan itu sendiri. Gitu. Jadi dalam hal ini penting untuk bisa dilihat. Karena kenapa? Karena kalau misalnya right issue-nya ini standby buyer-nya kita anggap tidak kredibel, ya bisa jadi berarti nanti rencana penggunaan dananya juga untuk penggunaan sendiri itu biasanya agak kurang bagus untuk di market. Oke, ngomongin right issue jumbo, kita mendengar ada beberapa. Let's say 1 ya gitu emiten yang rencananya nih akan RI jumbo dalam waktu dekat. Dan dalam sejarahnya nih ada nih beberapa RI jumbo. Ada yang berhasil, ada yang make it, ada yang justru break it gitu. Yang misalkan digoreng-goreng, mau dibeli fund luar ternyata enggak. Gitu kan ya. Tapi kalau dari kacamata retail sendiri Pak David, gimana sih cara kita nentuin RI jumbo ini itu tuh benar-benar oke sama yang enggak? Oke, yang pertama tadi simpelnya lihat siapa standby buyer-nya. RI Jumbo ini biasanya suka dimanfaatkan sebagai strategi yang namanya backdoor listing. Oke. Backdoor listing itu jadi gini, kalau IPO itu kan kita listing dengan pintu depan. Ya, direksinya disambut di pintu depan bursa. Backdoor listing adalah sebuah mekanisme yang sebenarnya legal, yaitu adalah bagaimana kita menjadi perusahaan terbuka TBK tanpa harus melewati proses due diligence yang cukup panjang dengan cara kita take over perusahaan terbuka yang sudah ada. Shortcutnya. Nah, memang backdoor listing ini saat ini kemarin sempat banyak juga yang menggunakan. Contohnya Pani. Pani itu kan tadinya perusahaan pengalengan. Sekarang jadi PIK 2. Itu mekanismenya di backdoor listing. Kemudian juga ada cukup banyak emiten-emiten lain ya. Tapi yang paling terkenal salah satu contohnya adalah di Pani. Nah, kita bisa lihat waktu Pani melakukan backdoor listing itu, kita melihat apa yang disuntiknya? Disuntiknya adalah asetnya PIK 2. Waktu itu kan dengan future prospect yang cukup bagus, di-inbrand dimasukkan ke sana, dan sebenarnya bayarnya juga dari grupnya Agung Sedayu itu sendiri. Nah, begitu dia melakukan backdoor listing tersebut, kita bisa lihat harga Pani waktu diumumkan akan di backdoor listing, akan melakukan right issue waktu itu 1:32 kalau nggak salah angkanya saya ingat. Itu harga sahamnya naik signifikan. Kemudian karena dilusinya cukup besar, harga sahamnya turun tuh dari 10.000 ke 800. Tapi tenang saja, nanti tinggal kita tebus, keuntungannya balik lagi kan. Nah, tapi itu salah satu contoh yang bisa menunjukkan right issue itu bisa memberikan potensi juga. Jadi kalau waktu itu ngikutin right isunya Pani, saya yakin cukup banyak investor ini yang cukup cuan ya. Salah satunya ada beberapa investor yang gara-gara main di Pani, hartanya naiknya cukup signifikan, investasinya naik cukup signifikan gitu. Oke, itu kan tadi cara kita mendeteksi lah gitu ya, right issue mana yang kira-kira memang prospeknya oke nih untuk kita masuk atau kita investasi. Nah, ini yang kebalik nih. Kalau misalkan memang ini malah menjadi channel distribusi dari big money, atau mungkin red flag-nya apa aja nih yang perlu diketahui oleh para investor, Pak David? Ya, jadi tadi kan langkah-langkah yang harus kita lihat ya. Lihat standby buyer siapa, penggunaan dananya, kemudian juga nanti ekspansi seperti apa. Nah, ada beberapa red flag sebenarnya yang bisa dilihat dari sebuah aksi korporasi, terutama di right issue ya. Yang pertama adalah rencana penggunaan dana ini digeneralisasi, yaitu dengan kata-kata modal kerja. Dan jumlah itu cukup signifikan. Jadi akan digunakan untuk modal kerja dalam jumlah yang cukup signifikan. Malah red flag ya? Iya, karena kenapa? Karena modal kerja kalau tidak didetailkan dengan jelas, dia beli inventory itu juga dianggapnya modal kerja. Dia melakukan belanja rutin juga dianggapnya modal kerja. Nah, ini harus dijelas nih modal kerjanya untuk apa. Seringkali saya lihat beberapa prospektus tuh cenderung general untuk melakukan modal kerja. Lalu kemudian kita bisa lihat juga penerbitan waran yang menyertai right issue itu memang kadang-kadang kayak bonus ya. Tapi kadang-kadang kalau rasio terlalu besar, saya melihat ini waran ini juga bisa mendilusi sebenarnya. Bisa jadi dilusi tambahan. Jadi bisa jadi ini right issue sudah selesai, kita tahu dilusi sampai di mana, kita tahu berapa yang kita miliki. Kemudian tiba-tiba ada waran. Nah, waran ini kalau dieksekusi, angkanya bisa melakukan dilusi kembali. Nah, terus kemudian yang nggak kalah penting juga kalau ada setelah modal dalam bentuk in-bank. Nah, ini harus dicermati juga nih siapa yang melakukan appraisalnya. Karena pengalaman kita cukup panjang nih dengan setelah modal jumbo yang sifatnya in-bank. Dulu ada beberapa perusahaan properti melakukan in-bank. Nah, itu juga asetnya juga cukup besar. Nah, kita harus
men-challenge apakah ini asetnya ini benar-benar nilai sebesar itu atau tidak gitu. Nah, karena kenapa? Karena bisa jadi asetnya sebenarnya tidak sebesar itu, tapi karena penilaiannya angkanya melonjak signifikan, jadi masuknya tuh besar sekali, dan itu yang harus kita perhatikan. Nah, apalagi kalau misalnya after itu uangnya masuk lagi kembali lagi ke ownernya yang baru. Jadi kan dia aset ini punya owner yang baru, di-inbankkan ke sini. Nah, use of proceeds-nya untuk membayar si ownernya. Nah, itu nanti harus bisa dilihat ini secara align-nya make sense atau tidak gitu. Oke, nah kita melihat value aset yang di-inbank itu benar atau enggak? Kalau dari retail gimana caranya Pak David? Ya, yang pertama adalah kita lihat dulu nih. Misalkan biasanya kan kalau di inbank itu pasti terkait dengan aset properti ya, tanah dan bangunan biasanya. Atau tambang kadang-kadang di inbank juga. Nah, kita lihat ini benar nggak nih bisa sampai sesuai dengan yang ada di prospektusnya. Karena kadang-kadang kita bisa lihat nih, oke ini ada pembangunan properti, tapi propertinya kita lihat cukup jauh misalkan dari area kota, atau ini merupakan new development. Nah, nanti kita lihat apa betul ada pembangunan development ke arah sana atau tidak. Kalau tambang kita bisa lihat dari data-data teknisnya ini make sense atau tidak. Misalnya kalau batu bara stripping rasionya dan lain sebagainya itu make sense atau tidak. Kadang-kadang terlalu digembok-gembokkan stripping rasionya itu kayak kecil banget 1:5 atau 1:6 gitu. Nah, itu yang perlu kita challenge lebih lanjut. Kalau teman-teman agak sedikit bingung, mungkin bisa melihat nanti dari beberapa ulasan atau rekomendasi analis yang cukup kompeten yang bisa bahas mengenai aksi right issue tersebut gitu. Oke, jadi memang di balik angka-angka yang ditampilkan di publik baik kecil atau besar, memang ada mekanisme-mekanisme tersembunyi yang kita sebagai investor harusnya jeli gitu ya Pak David gitu ya. Gak ada shortcutnya ya. Betul. Tapi ini akan beda dengan kalau kita bicara pergerakan dari harganya. Karena harga itu bergerak bisa banyak faktor. Bisa jadi sebenarnya right issue-nya sebenarnya cukup banyak red flag-nya. Tapi karena hype dari yang terjadi, kemudian liquidity yang terjadi, ini membuat harga sahamnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dan ini sering kejadian di beberapa right issue yang sebenarnya menurut saya cukup red flag ya. Tapi karena waktu euphoria cukup bagus, marketnya sangat liquid, kemudian rumornya juga bagus, ada nih pernah terjadi, akhirnya naiknya juga cukup signifikan. Tapi overall bagi teman-teman investor smart money harus lihat juga ini begitu aksi korporasi dilakukan, kita lihat tujuannya seperti apa, hype di market seperti apa. Kalau marketnya memang ada liquidity yang cukup, ya bisa jadi harganya memang mengalami kenaikan gitu. Dan kalau misalnya memang marketnya likuiditasnya bagus, ya belum tentu juga berarti aksi korporasinya sebagus itu. Iya, betul. Oke, berarti ini berbanding terbalik dengan kondisi market sekarang yang mungkin lagi tidak se-euforia itu. Berarti lebih gampang dideteksi dong Pak David? Iya, kalau sekarang lebih gampang dideteksi ya, karena marketnya kita bisa lihat nih transaksinya agak sedikit turun ya. Nah, cuman memang biasanya tuh saham-saham ini justru di saat lagi turun seperti ini, mereka kan bisa dengan mudah mengalami kenaikan bisa 20%, 25%, bisa arah berjilid-jilid. Nah, ini yang harus benar-benar teman-teman bisa lihat dan perhatikan gitu. Ini arah berjilid-jilid ini harus benar-benar dilihat. Nggak apa-apa manfaatkan kesempatan. Saya tidak melarang untuk ini ada momen nih satu saham bisa naik signifikan, tapi harus kenal resikonya. Tidak bisa all in di tipe-tipe saham seperti itu gitu. Oke, nah menarik juga. Kadang kalau satu emiten itu ngomongin mau rights issue, tapi masih belum ketuk palu dari bursa. Nah ini juga nih ya, periode waiting ini tuh yang biasanya dimanfaatkan nih untuk kenaikan atau penurunan harga saham, betul ya Pak David? Betul, karena mekanismenya kalau teman-teman boleh tahu, kalau dulu ya itu harus minta izin dari OJK dulu, baru kita melaksanakan yang namanya RUPS. Oke. Baru diumumkan ke publik. Kalau sekarang mekanisme itu RUPS dulu, jadi publik sudah tahu. Oke, kita akan punya right issue di estimasi penggunaan dana seperti ini, baru kita berproses di bursa dan OJK. Nah, proses di bursa dan OJK ini yang bisa takes time, karena itu periodenya bisa 6 bulan hingga 1 tahun tergantung nanti dengan periode bukunya ya. Nah, ini yang menyebabkan aksinya akan menjadi semakin spekulatif. Nah, di tengah spekulatif ini ya harus pintar-pintar juga teman-teman. Lihat, kalau memang aksi korporasi bagus, tapi harganya sudah agak too high, nah itu harus bisa dikalkulasikan ulang tuh. Oke. Nah, kalau dari Pak David sendiri bisa membagikan gak sih ke teman-teman Talkback, apa aja faktor-faktor yang membuat bursa dan OJK menyetujui atau tidak menyetujui agenda rights issue dari suatu emiten? Oke. Karena saya pernah melakukan right issue ya, jadi apa sih yang jadi point of view-nya? Yang pertama itu pasti akan bicara dari Bursa Efek adalah status going concern.
Apakah dengan right issue ini akan meningkatkan going concern perusahaan atau tidak? Karena jangan sampai perusahaan sudah melakukan aksi korporasi seperti ini, lalu kemudian usahanya malah mandek atau tidak berjalan dengan baik. Jadi aspek going concern pasti akan selalu dilihat. Kemudian kedua, pasti yang akan dikejar biasanya adalah aspek dari use of proceeds atau penggunaan dana. Karena kenapa? Karena yang paling krusial ini kan dana masyarakat yang digunakan. Jangan sampai begitu sudah menyerap dana dari masyarakat, malah tidak dijalankan proyeknya, atau malah tidak dilakukan dengan baik. Nah, use of proceeds ini pasti akan selalu menjadi view. Lalu yang ketiga, yang sekarang ini selalu akan ditanya adalah mengenai masalah mekanisme standby buyer. Karena dulu saya ingat banget tuh ya, waktu saya dulu masih aktif melakukan ini, pernah ada right issue yang memang dilakukan, tapi mekanismenya itu best effort, dan pada akhirnya tidak ada yang serap gitu. Nah, itu pernah kejadian seperti itu. Jadi kalau sekarang pasti akan ditanya standby buyer seperti apa. Kalau misalnya tidak ada standby buyer, nanti akan dicek use of proceeds-nya memang apakah memungkinkan kalau misalnya tidak mencapai target. Jadi standby buyer itu kan untuk make sure jumlah tertentu yang akan di right issue kan itu tercapai. Karena kalau pasar tidak nyerap, standby buyer ini akan nyerap, sehingga rencananya misalkan nanti mau beli tanah atau mau beli gedung, harganya kan sudah ketahuan tuh. Nah, jumlah itu kalau nggak laku, nggak nyampe nih di pasaran, gimana? Nah, biasanya standby buyer akan hold ini, modal kerja yang nanti akan dikalahkan. Nah, jadi sekarang tuh pasti akan dicek tuh standby buyer seperti apa. Kalaupun nanti misalnya tidak ada standby buyer, pasti akan dicek ini penggunaannya untuk apa. Kalau mau beli gedung, loh ini kalau nanti uangnya nggak cukup, gedungnya gimana cara belinya? Itu pasti akan dicek oleh bursa dan OJK. That's why periodenya bisa segitu lama gitu ya. Betul. Karena pada saat di right issue, semuanya akan dilihat tuh, baik dari aspek bursa dan OJK akan lihat dari 3 aspek: akuntansi, keterbukaan, dan sisi legal. Jadi itu akan ada 3 aspek yang dilihat. Akuntansinya bagaimana performa keuangannya, kemudian keterbukaannya bagaimana unsur-unsur strukturnya, kemudian use of proceeds ada di sana, penggunaan dana dan lain sebagainya itu dibahas di sana. Yang ketiga ada aspek legal. Secara legal ini nanti entitinya seperti apa, apakah ada terjadi pergeseran kepemilikan dan lain sebagainya. Nah, tadi Pak David sempat mention ada best effort gitu ya. Nah, berarti untuk skenario penyerapan ini ada 2. Ada 2. Best effort dan best effort dengan punya standby buyer. Standby buyer. Oke, nah full komitmen. Kalau full komitmen itu di IPO. Karena yang berkomitmen itu adalah si sekuritasnya. I see. Kalau right issue itu yang akan berkomitmen itu adalah si standby buyer-nya atau pembeli siaganya. Jadi best effort dan juga standby buyer. Best effort dan juga standby buyer. Apakah pernah ada sejarahnya ini rights issue-nya udah di-approve tapi malah yang tadi gagal gitu? Pernah ada yang seperti itu juga. Mungkin di sini juga saya juga sudah lupa nama perusahaan, tapi pernah terjadi. Jadi sejak saat itu selalu dicek setidak-tidaknya kalau misalkan best effort pun pemegang saham utamanya akan melaksanakan haknya atau tidak. Kalau dia melaksanakan haknya kan berarti kita udah tahu nih, berarti ada certain amount yang akan disuntik dan itu yang jadi baseline-nya gitu. Nah ini mungkin menjawab sedikit rasa penasaran retail. Kita tahu lah ya ada skema standby buyer. Cuman kan biasanya kalau kita ngeliat rasionya misalkan 1 banding berapa, misalkan 1 banding 200 lah misalkan, atau 1 banding 32 yang pani. Oke, let's say gitu. Mungkin bagi beberapa investor retail merasa itu angka yang cukup besar kayak, gue masih nebus berapa nih untuk bisa nebus semua rights-nya gitu. Ada beberapa mungkin yang memilih untuk tidak nebus gitu, atau mungkin malah mereka out sebelum itu ex atau cum date gitu. Kalau dari pandangan Pak David bagaimana? Ini memang dilema ya. Jadi kita sebagai analis, makanya analis itu harus melek terhadap aksi korporasi, karena kita harus bisa telling ke investor apa sih akan terjadi pada saat aksi korporasi dilakukan. Contohnya waktu pani. Waktu pani itu kan rasio 1 banding 32. It means artinya waktu itu kita sudah pernah hitung kalau dia itu punya investasi 100 juta ya, dia tuh harus siapin uang cash baru itu 160 juta untuk supaya dia tidak rugi. Jadi pada saat kita mengenai right issue ada 3 opsi yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah kita ikut dengan aksi korporasinya dengan cara kita tebus semua haknya kita. Yang which is it means kalau kayak contohnya pani tadi, kita punya dana 100 juta, kita harus siapin standby uang cash baru 160 juta juga. Ekstra, berarti 260 juta. Jadi 260 juta. Nah, itu yang kadang-kadang investor tidak miliki ya. Bukan investor nggak punya uang, tapi mungkin uangnya sudah dibelikan saham-saham yang lain. Karena itu kan harus fresh money gitu. Nah, kemudian skema kedua adalah dengan kita diemin aja. Udah saya diemin aja lah, saya nggak mau ikutan. Ada resikonya. Ini adalah
satu pilihan yang paling merugikan. Karena kenapa? Karena harganya sudah turun. Jadi pada saat dilakukan right issue, harga itu ada hitungan harga teoritis. Kalau kayak Pani tadi, itu harganya bisa turun dari harganya sekitar 11.000 bisa turun sampai ke 800 perak. Nah, kalau kita tidak melakukan apa-apa, portofolionya turun dari 100 juta, itu hanya tinggal 8,9 juta. Jadi bisa dibayangkan ruginya itu bisa sampai 90%. Dan kita tidak ikut. Nah, langkah ketiga, kalau kita nggak punya uang, tapi sudah terlanjur kena ke kumdetnya, adalah dengan cara menjual haknya. Jadi right itu bisa dijual, tapi di pasar tunai. Artinya itu bisa dilakukan di pasar tunai. Kita pasang itu dari jam 9 sampai jam 12. Dan itu bisa dijual dengan harga teoritis. Harga teoritis bagaimana? Waktu itu kan Pani harga tebusnya 500, harga sahamnya turun jadi 800 something. Nah, berarti kita bisa jual sekitar 340 per haknya. Yang kalau kita kalikan dengan jumlah hak yang kita dapatkan, itu bisa menutup kerugian kita akibat penurunan dari harga sahamnya. Jadi itu ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama kita tebus, yang kedua kita jual, yang terakhir itu yang paling kita hindari adalah kita diamkan. Nah, kalau kita diamkan, kita nggak tebus, di akhir periode itu standby buyer itu bisa ngambil haknya kita. Tanpa standby buyer itu harus beli. Jadi memang ada klausulnya. Jadi sampai dengan batas akhir penawaran, hak yang tidak digunakan itu akan diperbolehkan diambil oleh standby buyer sampai dengan jumlah maksimal sekian. Sehingga kalau kita nggak tebus, ya udah kita nggak jual, ya itu akan jadi hilang aja gitu, diambil sama standby buyer, dan standby buyer bisa nembus itu kembali gitu. Jadi memang kembali ke logika awal kenapa investor gitu memilih untuk membeli saham yang sudah punya skenario gitu ya untuk corporate action. Memang yang paling bagus adalah kita juga punya uang lebih untuk menebusnya. Betul. Karena kalau kita lihat, saya sepertinya nggak mau ikut hasil korporasinya nih ya. Ya Anda sebaiknya jual sebelum kumdetnya. Kemudian nanti masuk lagi setelah ex-date-nya. Sudah di harga 800 sudah tadi harga itu. 800 lagi gitu. Oke, nah kita kan sering banget nih mendengar fenomena kalau misalkan backdoor listing tuh cuannya bisa multi-bagger gitu. Nah, tapi di balik fenomena itu gimana sih mekanismenya di balik si standby buyer atau si badarmologi inilah yang kita bisa sebut gitu Pak David? Ya, yang pertama harus kita lihat ya. Tidak semua perusahaan yang sifatnya backdoor listing ini happy ending. Catat nih ya, ini nggak semuanya harus multi-bagger gitu ya. Tidak semua yang melakukan backdoor listing akhirnya happy ending. Ada beberapa juga company, nanti teman-teman bisa cek ya, itu akhirnya tidak happy ending. Memang yang Pani itu sangat-sangat happy ending ya, bahkan setelah PUT 2 pun juga naik lagi harga sahamnya. Nah, yang harus dilihat yang pertama adalah tadi use of proceed, lalu kemudian ini apa sih yang diinjek gitu. Kalau yang diinjek memang proyeknya besar dan cukup oke, dan secara profit juga memadai, ini biasanya akan jadi sentimen yang positif. Tapi kalau misalnya yang diinjek biarpun besar, tapi kita tidak familiar, atau kita laporan keuangannya sepertinya juga agak kurang, nah itu biasanya itu tidak akan menjadi multi-bagger gitu. Jadi teman-teman harus bisa prediksi dan harus bisa lihat mana kira-kira yang bisa jadi naik gitu. Nah, salah satunya caranya adalah dengan melihat ini penggunaan dana untuk apa sih? Nanti setelah ini nextnya dia mau jadi apa sih? Nah itu yang harus bisa dilihat gitu. Kembali memang kita harus baca yang tadi Pak David bilang gitu ya. Betul, harus baca prospektusnya. Oke, atau terus kalau nggak baca ya suruh artificial intelligence rangkumin bisa juga ya? Oh bisa, sekarang dengan adanya teknologi AI bisa kita gunakan juga gitu. Oke, AI bisa kita gunakan, akan tapi kita tidak boleh relying 100% ke AI. Karena kenapa? Karena kita harus bisa lihat juga lah, kita juga harus punya opini juga gitu. Karena toh dia akan ngerangkumin tapi psikologisnya tetap di kita ya. Betul. Pak David. Kita kembali lagi ke pembicaraan soal corporate action. Kalau tadi kita sudah kupas soal rights issue, nah ini salah satu indikator yang kayaknya menjadi angin segar juga nih buat investor, yaitu buyback. Biasanya kan kalau owner buyback saham itu kan artinya indikasi bagus. Bener atau enggak Pak David? Nah jadi ini agak sedikit bertentangan nih. Begitu mereka melakukan buyback, free floatnya malah turun kan biasanya. Iya. Nah, jadi dalam hal ini memang kalau dalam situasi turun, biasanya obatnya itu adalah dari buyback ya. Jadi buyback itu sebenarnya mencerminkan dua hal. Satu, secara psikologis, si pemilik perusahaan ini yakin harga saham dia ini berharga lebih daripada saat dia buyback. Itu sih positifnya ya. Iya, karena kalau harganya masih mahal, mungkin dia juga nggak akan melakukan buyback gitu. Begitu dilakukan buyback, kita bisa berasumsi, harga sahamnya sudah cukup rendah. Ya.
Jadi makanya kenapa mekanisme buyback ini bisa menurunkan tren penurunan dari suatu harga saham gitu. Oke, Pak David, kita balik lagi ke rights issue karena kayaknya kalau dari semua corporate action ini adalah salah satu yang paling menarik gitu ya di mata investor. Nah, kalau buat kita nih yang bukan analis kayak Pak David, ada cara mudah nggak sih untuk kita bisa menghitung harga wajar saham setelah rights issue gitu, atau mungkin backdoor listing lah, you name it. Ya, sebenarnya rumusnya ada, yaitu dengan TIP ya, Theoretical Expired Price ya. Jadi itu simpelnya jumlah harga saham lama ya pada saat cum date dikali sama jumlah saham lama ditambah dengan harga pelaksanaan ya dikali dengan hak atau right issue yang diterbitkan dibagi penjumlahan nama saham lama dengan saham baru. Tapi teman-teman gak usah khawatir, kok agak bingung ya dengan bursa ya. Biasanya Bursa Efek itu akan selalu memberikan perhitungan. Jadi kalau di hari cum itu, Bursa Efek itu biasanya akan mengeluarkan pengumuman berapa sih harga teoritis untuk pembukaan besok. Jadi kan setelah dia cum itu kan biasanya kan nanti harganya kan langsung berubah ya. Nah itu biasanya sudah dihitung tuh. Jadi nanti tinggal lihat aja hasil perhitungannya. Tapi rumusnya memang bisa dicek juga, teman tinggal harga saham lama kali jumlah saham lama tambah harga pelaksanaan yang baru dikali dengan jumlah saham barunya dibagi jumlah saham lama dan jumlah saham baru gitu. Tapi kalau saya sih ya meskipun saya bisa ngitung, saya nunggu dari hitungan resmi dari bursa aja, angkanya berapa. Tapi biasanya sebelum itu kejadian kita sudah punya anca-anca sih ini biasanya bakal turun sampai ke harga berapa gitu. Nah itu kan tadi kita ngomongin nilai wajar, biarpun pasti gitu investor mengharapkan adanya kenaikan nilai yang signifikan ya setelah melakukan aksi beli dari saham-saham yang melakukan corporate action. Nah tapi kalau misalkan resikonya sendiri, itu kalau kita nekat masuk dan ternyata kita digoreng, nah itu gimana tuh Pak David? Ya. Jadi kalau digoreng sih semua happy ya. Karena kalau digoreng itu kan berarti harga sahamnya naik ya. Ini saya sedikit jelaskan. Goreng itu berarti naik. Ya. Kalau guyur itu berarti turun. Oke, berarti jangan sampai diguyur ya. Goreng boleh. Jadi kalau misalnya kita di vacuum market sebenarnya kalau ditanya yang lagi digoreng hari ini apa, itu berarti lagi naik hari ini apa. Oke. Nah, gorengan adalah sesuatu yang digoreng terus-menerus. Sehingga gizinya hilang. Jadi kalau kayak tahu digoreng sekali enak, renyah. Tapi kalau digoreng terus menerus, yang ada tahunya dalamnya mungkin udah gosong, tapi tepungnya makin tebal dan itu makin gak ada gizinya. Itu yang disebut dengan fenomena saham gorengan. Yang dimana kalau kita konsum, ya udah gak ada gizinya, tinggal sakitnya doang. Aja, gitu ya. Nah, tinggal pahitnya doang. Nah, jadi kalau lihat dari after right issue ya, sebenarnya ada beberapa indikator yang sebenarnya bisa kita lihat. Jadi yang pertama adalah ini ternyata penggunaan dana itu dilaksanakan dengan baik. Kalau right issue saya belum nemu ya, tapi kalau di IPO ada beberapa emiten yang dana IPO-nya ternyata sampai sekarang tuh belum digunakan. Masih disimpan dalam bentuk investasi itu juga ada. Jadi kayak kalau misalnya itu terjadi, berarti kan planning dia yang waktu dia ceritakan ke calon investor itu kan tidak tercapai ya. Nah itu salah satu red flag. Kemudian juga ternyata pengendali baru ini tidak punya rekam jejak yang cukup jelas dan pada saat right issue-nya selesai malah tidak ada sama sekali hal yang signifikan yang dilakukan. Nah itu juga satu bentuk red flag. Kemudian kenaikan harga saham sudah jadi banyak sekali dan itu murni berdasarkan rumor. Artinya kalau kita begitu lihat laporan keuangan pasca right issue, ternyata laporan keuangannya tidak mengalami kenaikan yang signifikan, belum ada perbaikan. Nah ini juga perlu untuk kita curigai. Tapi memang nggak bisa langsung ya. Biasanya after right issue biasanya butuh 1 tahun atau 2 tahun kita lihat benar sudah terjadi atau tidak. Kemudian ya seperti biasa bursa ada suspend dan lain sebagainya. Nah itu biasanya yang harus menjadi aware atau perhatian. Apakah kalau muncul ini pasti saham jelek? Nggak juga. Tapi biasanya kalau muncul ini berarti ada indikasi kayaknya agak kurang oke deh gitu. Nah ini yang penting juga nih untuk diketahui investor gitu. Kalau mau ngikutin saham yang mau corporate action, nah itu tuh saat terbaik kita masuk kapan dan gimana Pak David? Boleh gak? Ya, kalau ditanya base entry-nya kapan? Pada saat yang lain belum masuk. Nah kapan itu tapi? Itu butuh yang namanya pasti butuh insider ya. Biasanya ya, tapi sekarang bisa kita lihat ya bisik-bisik yang ada, rumor-rumor yang ada. Jadi sebelum dia melakukan action ini mungkin bisa kita lihat. Nah akan tetapi memang kalau misalkan itu berarti masuk di tahap rumor ya. Jadi waktu prospektus belum ada dan lain sebagainya. Nah kemudian tahap kedua yang paling optimal itu biasanya menjelang cum date. Biasanya menjelang cum date itu harga saham pasti akan bergerak cukup signifikan. Kalau misalnya diresponnya bagus, biasanya menjelang cum date harga sahamnya pasti akan naik.
Nah, kemudian bisa juga kalau kita tidak punya uang yang cukup memadai ya, dana yang cukup memadai, kita bisa masuk di pasca ex-date. Jadi setelah ex-date, harga sahamnya kan akan turun tuh. Nah, kita bisa beli dengan harga saham yang lebih murah, meskipun memang kadang-kadang potensi keuntungannya tidak sebesar kalau kita ikutin the whole right issue secara utuh gitu. Oke, berarti tadi opsi yang ketiga ini ya. Betul. Berarti memang opsi 1 atau opsi 3 gitu. Iya. Tebus rights-nya atau justru setelah kumdet. Betul. Oke, nah Pak David boleh minta pandangan dong soal bursa kita ke depannya dari POV Pak David sebagai ketua ya. Kalau bursa sih kita melihatnya ya, ini memang koreksi yang cukup besar ya. Bahkan koreksinya cukup tajam ya, disertai juga dengan aksi jual yang cukup masif dari investor asing dan cukup banyak rumor di luar sana. Tapi saran saya tetap kita stick to the fundamental. Kita lihat emiten-emiten yang kita pegang ini situasinya seperti apa, laporan keuangannya apakah masih perform atau tidak, kemudian bagaimana performanya dalam menciptakan laba. Kalau misalnya ini semua masih oke dan kita secara prospek lihat tidak baru banyak hal signifikan, inilah kesempatan kita untuk masuk sebenarnya. Meskipun memang kalau situasi sekarang masuk apakah sudah di bottom atau belum. Nah, ini yang kita belum tahu kan. Karena kenapa? Karena isunya ini kan masih cukup panjang ya. MSCI nunggu sampai November. Kemudian ada juga S&P yang tiba-tiba ada wacana ingin menurunkan ke frontier juga dan lain sebagainya. Belum juga outlook untuk rating kredit kita juga masih ada beberapa rilis ke depan. Tapi overall kita stick to the fundamental. Kalau emiten yang kita pegang memang masih membukukan pertumbuhan pendapatan, masih membukukan pertumbuhan laba, ya saatnya koreksi ini ada saat kita untuk accumulation gitu. Karena bagaimanapun valuation is everything gitu. Jadi di saat situasi lagi turun seperti ini, ya kita ada saham-saham yang memang as a fundamental dan as a valuation itu masih cukup baik dan murah gitu. Oke, nice one Pak David. Kalau di Talkback, pertanyaan terakhir adalah of the mind on the mic. Jadi sekarang sesinya adalah Pak David silakan mengeluarkan anything on your mind kepada sahabat Talkback. Oke, di dalam setiap koreksi ataupun kita bisa bilang some kind like a crisis ya, itu adalah opportunity. Jadi kalau teman-teman Talkback di sini mungkin memang portonya lagi merah dan lain sebagainya, ya coba kita reset mind kita lihat apakah ada opportunity lain yang bisa kita lakukan. Misalkan kita bisa melihat kita bisa masuk ke saham-saham yang valuasi sedang murah-murahnya, atau kita juga bisa melihat bagaimana prospek untuk kedepannya. Tapi overall kalau misalnya kita lihat atau lagi mumet, ya mungkin teman-teman bisa take a break sejenak supaya apa? Supaya tidak over excessive trading yang akhirnya mengakibatkan teman-teman juga mengalami loss yang lebih besar lagi gitu. Jadi overall market dengan segala fluktuatifnya di enjoy aja, karena market itu seninya tuh bukan hanya pada saat lagi bullish, tapi pada saat lagi bearish bagaimana kita bisa memanage untuk portofolio kita. Oke, nice one. Thank you so much for sharing di Talkback Pak David. Thank you Mbak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa di next episode teman-teman Talkback. See ya.